warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan menjelang sore anak-anak. Siang. Nah, Ibu senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman hari ini. Semoga teman-teman hari ini semangat dan sehat ya. Ya, sehat dari sini, Bu. Iya betul. Nah, sebelumnya Ibu mulai memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Suci Maulika, bisa dipanggil Ibu Suci ya. Ya, Bu. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberi fasilitas belajar di sekolah ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, di sini ada perkenalan fasilitas di sekolah, yaitu pada layanan kali ini kita bisa mengenalkan berbagai fasilitas yang tersedia di sekolah. Fasilitas sekolah bukan hanya sarana perlengkapan, tetapi juga menjadi bagian penting yang mendukung kegiatan belajar, pengembangan potensi, kenyamanan, dan kebutuhan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, nah di sini ada pengertian fasilitas sekolah. Nah di sini tuh sarana dan prasarana yang disediakan sekolah untuk menunjang proses pembelajaran dan kegiatan siswa, dan sarana dapat berupa alat atau perlengkapan belajar. Sedangkan prasarana itu berupa tempat atau lingkungan yang mendukung kegiatan pendidikan. Nah, di sini ada tujuan mengenal fasilitas sekolah, yaitu sekolah adalah agar siswa mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mengetahui fungsi setiap fasilitas, menggunakan fasilitas secara tepat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menjaga sarana yang tersedia. Dan di sini ada ruang kelas, yaitu utama tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Di ruang kelas siswa belajar dan berdiskusi, bertanya, dan berinteraksi dengan guru maupun teman. Karena itu, ruang kelas perlu dijaga kebersihan, kerapihan, dan kenyamanan, biar belajar kita tuh nyaman gitu kalau misalnya bersih gitu kan. Kalau kotor kan nggak nyaman ya, Bu ya. Iya betul. Di sini juga ada perpustakaan, yaitu sumber belajar yang menyediakan berbagai buku dan informasi. Fasilitas ini membantu siswa memperluas pengetahuan atau mencari referensi, menumbuhkan minat dan bakat, dan mendukung penyelesaian dan tugas belajar. Nah, di sini ada laboratorium, tempat praktik untuk memperkuat pemahaman materi pembelajaran. Dengan laboratorium, siswa tidak hanya belajar teori tetapi juga pengalaman langsung melalui kegiatan percobaan dan praktik. Kalau nggak ada laboratorium berarti nggak usah praktek ya? Iya betul. Di sini ada UKS ya, yaitu usaha kesehatan Sekolah. betul. UKS ini berupa fasilitas yang mendukung kesehatan siswa. Tempat ini digunakan untuk penanganan awal ketika siswa kurang sehat atau kurang fit gitu ya, serta pembinaan hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Tapi banyak yang bolos UKS gimana? Yaitu dia pernah sakit ya. Terus pura-pura pingsan gitu lagi di pacaran. Iya betul. Itu tuh sebenarnya tidak boleh, ntar yang ada sakit beneran. Iya. Di sini ada ruang BK, yaitu ruang bimbingan dan konseling, berupa fasilitas yang dapat dimanfaatkan siswa untuk memperoleh layanan bantuan terkait belajar, pribadi, sosial maupun karir. Ruang BK menjadi tempat siswa berkonsultasi ketika mengalami masalah atau membutuhkan arahan. Dan di sini ada lapangan dan sarana olahraga, itu lapangan dan fasilitas olahraga berfungsi untuk kegiatan sekolah, kegiatan olahraga, pengembangan bakat, kesehatan fisik, serta kegiatan ekstrakurikuler. Fasilitas ini membantu siswa berkembang tidak hanya secara akademik tetapi juga non akademik.
Dan di sini ada musola, kantin, dan fasilitas pendukung lain. Yaitu sekolah juga memiliki fasilitas penunjang seperti musola untuk kegiatan ibadah dan kantin untuk kebutuhan konsumsi atau makan gitu ya. Terus serta fasilitas pendukung lainnya seperti membantu kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Ada MBD nggak Bu MBD? Ada kok, tenang aja ya. Berarti kantinnya nggak ke dalam rumah ada MBD. Butuh kalau misalnya dia nggak suka sama makanan MBG bisa ke kantin kok. Oh, gitu ya Bu ya. Iya betul. Takutnya ada itu ya Bu. Iya itu. Jadinya jadi ke kantin ya Bu. Iya betul. Jadi perlu kantin itu ya Bu ya. Iya perlu banget kok. Jadi MBD nggak penting ya Bu. Penting tapi iya kalau misalnya dia nggak suka tempe, kalian bisa beli di luar. Di sini ada fungsi fasilitas sekolah, yaitu fasilitas sekolah berfungsi menunjang proses belajar, membantu mengembangkan bakat dan minat, memberikan kenyamanan, serta mendukung kebutuhan siswa bagi akademik ataupun non akademik. Kalau misalnya fasilitasnya nggak berfungsi gimana Bu? Kan banyak yang kayak gitu. Iya Bu. Jadi cuma kayak ada aja tapi rusak gitu Bu. Itu bisa minta ke ruang TU untuk membenarkan itunya ya. Kalau misalkan banyak alasan Bu. Kalau misalnya banyak alasan nggak benar gimana Bu? Yang mana Bu? Harusnya kita ada ini kasih dan Agos Bu. Iya nanti bisa berdiskusi dengan kepala sekolah berdiskusi ya. Iya. Di sini ada banyak cara untuk menggunakan fasilitas, yaitu setiap fasilitas memiliki aturan penggunaan yang perlu dipatuhi. Siswa perlu menggunakan fasilitas sesuai fungsi, menjadi kebersihan, merawat sarana bersama, serta bertanggung jawab terhadap fasilitas yang digunakan. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan fasilitas yang ada ya gitu ya. Betul. Jangan sampai tapi nggak mau tanggung jawab gimana Bu? Hah? Kalau misalnya polisi. Kalau bertanggung jawab gimana Bu? Ini bisa dilaporkan ke Polisi. ini apa Kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Dan di sini ada tata cara menggunakan fasilitas, yaitu setiap fasilitas memiliki aturan penggunaan yang perlu dipatuhi. Siswa perlu menggunakan fasilitas sesuai fungsi dan menjaga kebersihan, merawat sarana bersama, serta bertanggung jawab terhadap fasilitas yang kita gunakan. Jadi siswa juga wajib menjaga fasilitas yang ada di apa? Yang diberikan. Iya, betul sekali. Iya. Dan di sini ada pentingnya menjaga fasilitas sekolah, yaitu menjaga fasilitas sekolah penting agar sarana tetap nyaman, awet, dan dapat digunakan bersama-sama. Terus di sini juga menjaga fasilitas juga mencerminkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Dan di sini ada contoh pemanfaatan fasilitas secara positif, yaitu contohnya menggunakan perpustakaan untuk belajar, laboratorium itu untuk praktik, lapangan untuk kegiatan olahraga, serta ruang BK untuk konsultasi, pemanfaatan yang tepat untuk memberikan fasilitas manfaat dan maksimal. Dan di sini ada dampak jika fasilitas tidak dijaga, yaitu jika fasilitas tidak dijaga dapat menyebabkan kerusakan, mengganggu kenyamanan belajar, menghambat kegiatan siswa, dan merugikan seluruh warga sekolah. Dan di sini ada karena itu fasilitas merupakan tanggung jawab bersama-sama. Berarti siswa sama guru semuanya dong ikut bertanggung jawab. Iya betul. Iya betul sekali. Dan di sini ada refleksi, yaitu peserta didik diajak merefleksikan fasilitas apa aja yang sudah dikenal, bagaimana cara memanfaatkannya, dan bagaimana komitmen siswa untuk ikut menjaga fasilitas sekolah. Dan di sini ada kesimpulan, yaitu fasilitas sekolah merupakan pendukung penting dalam proses pendidikan dengan mengenal fungsi, aturan, penggunaan, dan pentingnya menjaga fasilitas siswa dapat memanfaatkan
dilakukan secara optimal untuk mendukung keberhasilan belajar. Ada yang ingin dipertanyakan? Nggak ada sih, kita udah paham gitu. Oke, baik. Gimana caranya menjaga ya? Oke, baik. Di sini kalian udah pada jelas kan? Dan di sini Ibu semoga kalian bisa paham apa yang Ibu kasih materi ini dan bisa dicerna ya, ya anak-anak. Ya Bu. Oke anak-anak, Ibu ingin menampilkan video tentang apa itu pengenalan fasilitas belajar di sekolah. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. Halo semuanya, selamat datang di SD Kristen Gloria 3. Bagaimana kabar kalian? Miss berharap semua tetap semangat dan tetap sehat ya. Nah, perkenalkan nama Miss Resa. Miss akan mengajak kalian untuk melihat ruangan dan fasilitas yang ada di sekolah kita. Penasaran? Yuk ikuti Miss yuk. Yang pertama, kita akan menuju ke ruang kelas, di mana di tempat ini kita bisa melangsungkan proses pembelajaran. Disinilah kita bisa belajar dengan baik dan nyaman, juga bisa bermain pada saat jam istirahat. Di luar kelas, kita disediakan fasilitas loker untuk masing-masing anak. Gunanya untuk menyimpan barang-barang pribadi kita. Jadi anak-anak harus bertanggung jawab ya. Yang kedua, kita akan menuju ke toilet. Ada 2 toilet yang disediakan untuk anak perempuan dan untuk anak laki-laki. Jadi kita ke toilet sesuai dengan jenis kelamin kita ya. Jangan lupa, setelah dari toilet kita mau jaga kebersihan, kita siram, kemudian cuci tangan kita supaya tangan kita bersih. UKS, tempat di mana kita mendapatkan pelayanan kesehatan. Ketika kita sakit, suster sekolah akan membantu dan memberikan pelayanan kesehatan untuk kita. Yuk kita menuju ke perpustakaan. Di perpustakaan terdapat banyak sekali koleksi buku. Ada buku pengetahuan, buku cerita, dan masih banyak lagi. Kita bisa memilih dan meminjam buku yang kita sukai. Tapi ingat ya, saat kita kembali di sekolah dan masuk ke perpustakaan, kita harus jaga ketenangan supaya tidak mengganggu teman yang sedang membaca. Anak-anak, perkenalkan, ada Mr. David dan Miss Christine yang akan membantu kalian ketika nanti di perpustakaan. Nah anak-anak, ini adalah ruangan Miss Vanda. Miss Vanda adalah kepala sekolah SD Kristen Gloria 3. Selanjutnya, ruang guru. Di tempat ini, guru mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya, juga sebagai tempat istirahat setelah mereka mengajar anak-anak di kelas. Yuk, kita menuju ke gor dan lapangan hijau. Anak-anak, siapa yang suka olahraga? Nah, di tempat inilah kita berolahraga bersama teman-teman dan guru olahraga kita. Kita bisa bermain futsal, bermain basket. Menyenangkan bukan? Selanjutnya, lab komputer. Di lab komputer, kita bisa belajar bagaimana cara mengoperasikan komputer.
Selain itu, kita bisa belajar dan bermain bersama teman-teman dan guru kita. Lab IPA. Di lab IPA, kita bisa belajar tentang sains, kita bisa praktek atau bereksperimen bersama teman-teman kita dan guru kita. Wow, menyenangkan sekali. Dan yang terakhir adalah kantin. Ketika istirahat kedua, kita akan makan bersama dengan teman-teman kita di kantin. Ingat ya anak-anak, sebelum dan sesudah makan kita harus cuci tangan. Saat mengambil makanan, kita harus antri dengan tertib. Dan jangan lupa, setelah makan siang, kita kembalikan piring kita di tempat yang sudah disediakan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah ruangan dan fasilitas yang ada di sekolah kita. Miss sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan kalian. Yuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Anak-anak tetap di rumah ya, jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Sampai ketemu di sekolah anak-anak. God bless you. Demikian materi yang Ibu berikan. Sekian